Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mabidah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada sebuah kisah yang menarik teman-teman sekalian, yaitu kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini tidak begitu dikenal, wajahnya tidak tampan, dan dia bukanlah orang yang terpandang, dan bukan pula orang yang memiliki kehormatan. Dia miskin, tidak memiliki harta. Meskipun demikian, beliau adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Sahabat ini bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Rasulullah tengah berjalan di depan Masjid Sufah Nabawi. Ketika itu, Rasulullah bertemu dengan Julaibib dan menanyakan apakah ia tidak ingin menikah. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan lemah lembut, Rasulullah memanggil Julaibib. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku, wahai Rasulullah?" kata Julaibib sambil tersenyum. Saat menjawab pertanyaan Nabi, tidak ada rasa sedih di raut wajah sekaligus mata Julaibib. Mungkin dengan anggapan dan merasa memang tidak ada orang tua yang mau menyerahkan anak perempuannya kepada Julaibib. Di hari berikutnya, Nabi kembali bertanya kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku, wahai Rasulullah?" Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah dengan jawaban yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut, Rasulullah juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Namun, pada hari ketiga, Rasulullah tidak hanya sekedar bertanya. Beliau dengan lemah lembut menarik tangan Julaibib dan membawa ke sebuah rumah pimpinan Ansor. Kepada pemilik rumah itu, Rasulullah meminang putrinya. "Tentu ya Rasulullah, dengan senang hati," jawab pemimpin Ansor. "Tetapi aku melamar putrimu bukan untukku," sahut Nabi. "Lalu untuk siapa ya Rasulullah?" tanya pemimpin Ansor. "Untuk sahabatku, Julaibib," jawab Nabi. Mendengar jawaban Nabi, pemimpin Ansor itu tak langsung menjawab. Wajahnya yang bersinar dengan sekejap berubah menjadi muram. Dia tahu kalau Julaibib adalah pria yang tidak tampan dan miskin. Tentu ia tidak mau putrinya menikah dengan pria seperti itu. Kemudian laki-laki itu meminta izin kepada Rasulullah untuk memusyawarahkan dengan istrinya. Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah dan dia berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar putri kita," kata sahabat itu kepada istrinya. "Alhamdulillah, iya, aku sangat setuju. Betapa beruntungnya kita." Akan tetapi, Rasulullah melamar bukan untuk beliau. Istrinya penuh keheranan. "Lalu, untuk siapa?" Rasulullah melamar untuk Julaibib. "Kalau untuknya, aku tidak akan menikahkan putri kita." Sang ibu mengkhawatirkan masa depan putrinya. Kekhawatiran yang wajar bagi orang tua, putrinya yang sangat cantik harus menikah dengan seorang laki-laki yang tidak tampan dan tidak punya. Wajar ia khawatir dan tidak menyetujuinya. Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya. Lantas, bagaimana sikap seorang putrinya mendengar pinangan dari Rasulullah? Tak disangka,
Ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk hendak menolak pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdengarlah suara dari dalam kamar. "Siapa yang akan melamarku, wahai ayah?" Kemudian sang ibu menceritakan bahwa yang melamar adalah Rasulullah, akan tetapi lamaran itu bukan untuk dirinya, melainkan Julaibib. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, "Ayah, ibu, apa yang kalian katakan? Apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" Putrinya yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka keluar dari kamarnya. "Tapi bukan untuk Rasulullah, tapi untuk Julaibib," kata pemimpin Ansor. "Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah ibu akan menolaknya? Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara." Jawaban tegas gadis itu meluluhkan hati ayah dan ibunya. Mendengar perkataan putrinya, maka pergilah sahabat itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Sungguh satu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini tidak melihat dari calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sikap beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Dia yakin keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbaik. Akhirnya, pada suatu hari, Julaibib dan putri pemimpin Ansor yang sangat cantik dan solehah di kota Sufah, Madinah itu dinikahkan. Kebahagiaan kini menyelimuti Julaibib. Tapi teman-teman sekalian, di malam hari sebelum Julaibib menikmati malam pertama dengan istrinya yang cantik jelita itu, para sahabat mengumumkan bahwa Rasulullah menyerukan kepada umatnya untuk berjihad. "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar seruan itu, panggilan berjihad mengetuk hatinya. Karena di saat yang bersamaan, ia bingung manakala harus memilih antara istri solehah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini ia cita-citakan. Akhirnya ia memilih kerinduannya berjuang di jalan Allah di medan perang menjadi pilihannya. Ia langsung bergegas dan ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Julaibib tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Salah satu sikap seorang mukmin ketika sampai padanya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sikap ini sebagai bukti keimanannya kepada Rasulullah dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu. Ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang sedang mengevakuasi sahabat yang terluka maupun yang sudah syahid, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan." Rasulullah menanyakan lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali, yang syahid sudah kita temukan." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. "Aku kehilangan Julaibib," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak terpikir nama itu, dan sepertinya tidak berarti di kalangan mereka. Setelah disebut oleh Rasulullah, baru mereka mencari dan mendapatkan Julaibib yang mulia itu telah syahid. Ia terbunuh dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah terbunuh. Para sahabat mendapatkan kesimpulan, Julaibib syahid setelah membunuh 7 musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu Rasulullah mengangkat jasad Julaibib dengan kedua tangan beliau, mengkafani, menyolati, dan ketika memakamkan, Rasulullah juga yang memasukkan jasadnya ke dalam makam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Julaibib." Rasulullah mengulangi kalimat itu sampai 2 kali, membuat banyak sahabat iri. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sahid dan dinyatakan bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja mendapat keutamaan besar termasuk dinikahkan dengan bidadari. Tentunya kisah ini mengajarkan kita untuk bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, tidak menunda-nunda dan tidak mencari-cari pilihan lain ketika ada ketetapannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu tetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Demikian kisah sahabat Julaibib, sahabat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga menemukan syahidnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan saya sebagai manusia biasa. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.